Oke, tenang dulu. Kadang hidup itu nggak perlu banyak omong. Bukan pakai kata-kata, tapi pakai bukti nyata. Dan Veda Ega Pratama kayaknya paham betul filosofi itu. Sementara orang lain masih debat di kolom komentar, Veda malah cus gaspol di lintasan. Langsung bikin heboh, langsung ungguli rival bebuyutan, dan langsung bikin bos Honda garuk-garuk kepala sambil mikir, ini anak Indonesia kenapa jadi serius banget sih? Langit cerah menyelimuti sirkuit Jerez Spanyol. Cerahnya bukan kaleng-kaleng, bukan cerah harapan palsu, tapi cerah yang bikin pembalap mikir, wah ini kalau nggak ngebut sayang cuaca. Dan di hari terakhir tes pramusim Moto3 2026 ini, Veda datang bukan cuma buat numpang lewat, bukan buat foto-foto story Instagram, bukan buat nyari wifi pedok, tapi buat kerja serius, kerja sampai keringetan. Tes dimulai dari Sabtu sampai Minggu, 2 hari yang buat pembalap lain mungkin capek, tapi buat Veda, ini justru momen emas, ngumpulin data, ngerasain ban, ngetes long run, nyari setelan motor yang cocok. Pokoknya bukan gaya yang penting cepat, urusan belakangan. Dan beda dengan Portimao yang bikin pembalap mikir keras sampai jidat berkerut, Jerez ini ibarat rumah lama. Veda sudah hafal tiap tikungan, tiap titik pengereman, aspalnya gimana, keluar tikungan enaknya ngapain, semua sudah di luar kepala. Makanya dia kelihatan santai, bukan santai sok jago, tapi santai orang yang tahu apa yang dia lakukan. Tapi jangan salah, santai bukan berarti pelan. Begitu lihat catatan waktu, kok lumayan juga. Veda catat waktu 1 menit 46 detik sekian. Memang belum tercepat, masih selisih sekitar 2 detik dari yang paling kencang. Tapi ingat, ini tes pramusim bos, bukan final, bukan balapan rebutan piala. Yang bikin menarik, dia masih di atas rival lamanya, Hakim Danish. Yes, rivalitas lama belum selesai. Dari Rookies Cup lanjut ke Moto3, plot anime banget. Belum lagi soal top speed. Di lintasan lurus, Veda nggak malu-maluin. 213, sekian kilometer per jam. Gas dibuka, motor melesat. Dan itu tanda satu hal, kalau urusan nyali, dia nggak kalah. Yang paling bikin orang angkat alis itu satu. Waktu tercepatnya justru keluar di lap ke-53. Bayangin, orang lain sudah ngos-ngosan, sudah mulai mikir makan apa setelah sesi. Veda malah bilang, bentar, gue mau push dikit lagi. Total 54 lap, bukan buat gaya, tapi buat bangun race pace, buat belajar konsistensi. Karena Moto3 itu bukan cuma soal 1 lap cepat, tapi soal bertahan hidup di rombongan pembalap yang saling slipstream kayak rebutan diskon. Apakah ini berarti Veda langsung jadi kandidat juara? Santai dulu, jangan keburu bikin baliho. Gap 2 detik di Moto3 itu masih gede, tapi buat rookie Asia yang baru adaptasi, ini progres yang bikin senyum. Yang jelas, satu hal sudah kelihatan, Veda nggak datang buat jadi figuran. Dia datang buat belajar, buat berkembang, dan pelan-pelan nyari tempat di grup tengah. Musim masih panjang, lintasan beda-beda, tekanan bakal makin gila. Tapi kalau progresnya begini terus, yang awalnya cuma, pembalap Indonesia, bisa jadi nanti orang pedok bilang, itu Veda, jangan diremehin. Dan kita tinggal duduk, nonton, dan bilang, woi, ini anak serius juga ya.